Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malaikat sebagai makhluk mulia diciptakan untuk menjalankan tugas tertentu, termasuk mendoakan hamba Allah di dunia. Dalam pandangan Islam, mendapatkan doa dari malaikat dianggap sebagai keberuntungan besar, karena doa mereka memiliki keutamaan khusus untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ciri-ciri orang yang selalu didoakan malaikat. Yang pertama, orang yang bersedekah setiap pagi. Keutamaan bersedekah di setiap pagi terlebih kepada anggota keluarga atau fakir miskin mendapat keutamaan khusus, didoakan oleh malaikat. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah memberi nafkah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang belajar dan menuntut ilmu serta mengajarkannya. Berikut hadisnya, barang siapa yang menempuh jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang dia lakukan. Sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu, termasuk ikan di tengah-tengah air. Yang kedua, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepadanya sebanyak 70 solawat. Maka sedikitkanlah atau perbanyaklah seorang hamba dalam membacanya. Adapun riwayat lain, tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersolawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit solawat atau memperbanyaknya. Yang ketiga, orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, orang yang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima,
orang-orang yang berada di saf terdepan ketika sholat berjamaah. Sungguh beruntung orang yang sholat di saf pertama. Dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, orang yang menyambung saf sholat berjamaah atau mengisi saf kosong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung saf-saf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian saf yang lowong akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh, orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Orang yang mengucap amin bersamaan dengan ucapan malaikat mendapat keutamaan sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Pada para malaikat pun ikut mengaminkan. Maka siapa yang membacanya amin bertepatan dengan bacaan malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedelapan, orang yang berdiam diri di tempat sholatnya usai mendirikan sholat. Dari Abu Abdirrahman, ia berkata, aku mendengar Ali berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, maka para malaikat akan bersolawat untuknya, dan solawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Jika ia duduk untuk menunggu sholat, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya. Solawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kesembilan, orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb kalian, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya, bagaimana kondisi hamba-hambanya ketika kalian tinggalkan. Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di riwayat lain disebutkan, ketika Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Para malaikat menjawab, kami datang sedang mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ke-10, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, orang yang sedang makan sahur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Yang ke-12,
orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari, dan ia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ke-13, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit-langit dan bumi-bumi, hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikan-ikan, benar-benar semuanya bersolawat, memintakan ampunan untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ke-14, orang yang bersiwak ketika hendak sholat dan membaca Al-Quran. Berikut keutamaan bersiwak yang mendatangkan keridhaan Allah. Para malaikat juga menyukai mereka yang bersiwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba apabila bersiwak kemudian berdiri sholat, maka ada malaikat berdiri di belakangnya dan mendekat sampai meletakkan mulutnya di atas mulut hamba itu, sehingga tidaklah dia mengucap satu ayat pun kecuali berada di rongga malaikat. Maka sucikanlah mulut kalian untuk membaca Al-Quran. Riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang ke-15, orang yang menghatamkan Al-Quran. Para malaikat juga mendoakan orang yang menghatamkan Kitabullah atau Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba membaca Al-Quran, ketika khatamnya ada 60.000 malaikat yang ikut membaca salawat mendoakan hamba tersebut. Hadis riwayat Ad-Dalaimi. Adapun di riwayat lain, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di pagi hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat mendoakan orang tersebut sampai sore hari. Dan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di sore hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat mendoakan orang tersebut sampai pagi hari. Hadis riwayat Abu Nuaim.